Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran PKN daring di kelas 11 Mas Al-Wasliyah kilometer 6. Pada hari ini Ibu akan memberikan penjelasan di materi bab keempat yang berjudul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Pada materi-materi yang lalu, materi ini telah Ibu berikan kepada anak-anak Ibu melalui WA. Ada 2 materi yang Ibu berikan dan pada hari ini Ibu akan lebih memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi kepada anak-anak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki di peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, maka terlebih dahulu kamu sudah ingat bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia yang sebagaimana tercantum di alinea keempat pembukaan UUD 1945 itu ada berbunyi Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka salah satu konsekuensinya dari tujuan di pembukaan itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan Indonesia ini merupakan bagian dari barisan Indonesia ini merupakan bagian umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya lah bangsa kita ini Indonesia menjadi barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Indonesia telah aktif dalam ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Salah satu contoh peristiwa ketika bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain dalam wadah yang disebut, pasti kalian sudah pernah mendengarnya, ASEAN. ASEAN ini adalah kerjasama negara-negara se-Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia turut aktif dalam berperan serta menciptakan perdamaian dunia di dalam ASEAN tersebut. Kemudian kita lihat peran Indonesia. Bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelum masuk kepada makna hubungan internasional, menurut kalian, apalah yang akan terjadi jika seandainya negara kita Indonesia ini tidak menjalin hubungan dengan negara-negara yang lain? Tentu semuanya pasti kita akan sepakat, kita akan dikucilkan dari pergaulan internasional di dunia ini. Tentu hal tersebut akan merugikan kita. Karena apa? Karena kita salah satunya tidak akan bisa dapat berinteraksi dengan sesama teman-teman kita yang berada di negara lain. Kita juga akan buta terhadap hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain karena kita tidak mau mengadakan
hubungan dengan negara-negara internasional. Jadi Indonesia sangat ikut terlibat dan berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia. Baiklah, Ibu akan masuk kepada apa itu makna hubungan internasional. Makna hubungan internasional, Nak, dapat Ibu berikan secara dua makna. Pertama, makna secara umum, dan yang kedua, makna secara khusus. Makna hubungan internasional secara umum dapat diartikan, dengar ya, dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Itu makna hubungan internasional secara umum. Jadi dapat secara lebih bahasa sederhana ya, Nak, makna hubungan internasional secara umum ini dapat kita artikan bahwa negara-negara yang satu dengan yang lain saling berhubungan, sehingga tidak tampak lagi batas-batas antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian makna hubungan internasional secara khusus, beberapa ahli pendapat mereka mengartikan secara 3 konsep. Pertama, secara khusus yaitu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Makna secara khusus dapat kita artikan satu persatu, Nak. Yang pertama, apa makna hubungan internasional secara politik luar negeri? Secara politik luar negeri dapat diartikan adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan kesepakatan dengan negara yang bersangkutan. Jadi politik luar negeri ini, Nak, salah satu cara negara dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain dengan ada tujuan yang disepakati. Itu disebut politik luar negeri. Ada juga namanya yang disebut dengan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri ini apa maknanya? Apa artinya? Adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak, namun hubungan kerjasama tadi tidak tunduk negara-negara itu pada kedaulatan negara yang lain. Jadi maksud hubungan luar negeri ini adalah negara itu bekerja sama dengan negara lain tapi tidak tunduk pada kedaulatannya, pada kedaulatan negara tersebut. Kemudian politik internasional. Apa itu politik internasional? Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan, ya, dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Jadi politik internasional ini, Nak, politik antar negara, baik 2 atau 3 negara bahkan lebih, yang mereka mengadakan interaksi, kerjasama, berhubungan, berpolitik, baik antar negara satu maupun antar negara dengan organisasi-organisasi internasional yang lain. Kemudian itu makna hubungan internasional
secara umum dan secara khusus. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahaminya. Kemudian kita masuk kepada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Mengapa penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Ya, Ibu sudah jelaskan tadi di atas bahwa kita tidak dapat hidup tanpa bantuan dan dukungan dari negara lain. Karena negara satu dan negara lain saling berkaitan erat. Maka Indonesia salah satu bagian dari negara-negara internasional mempunyai arti penting bagi kerjasama dengan negara-negara yang lain. Jadi, bagaimana pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Sangat penting. Antara lain, dapat Ibu buat poin-poinnya ini. Yang pertama, apa pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pertama, Indonesia ketika awal kemerdekaan membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Kita ketahui bersama, Nak, kita merdeka tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Setelah diumumkan proklamasi kemerdekaan, Nak, maka setelah itu kita harus mendapatkan pengakuan dan dukungan dari negara-negara lain supaya kemerdekaan kita itu menjadi kuat, baik secara de facto dan de jure. Jadi penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia, karena dengan kita merdeka dan diakui dan juga diberi dukungan dari negara lain, maka Indonesia semakin berdaulat. Oleh karena itu, maka pendiri-pendiri negara kita telah menjalin hubungan dengan negara-negara lain seperti negara India, Australia, Amerika, Mesir, Belgia, dan negara-negara yang lain. Alhasil, Nak, kemerdekaan negara Indonesia mendapat dukungan penuh dari negara-negara yang lain, sehingga sampai sekarang kita tetap berhubungan dan bekerjasama dengan negara-negara internasional. Kemudian, apa pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Yaitu suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan secara de jure. Apa itu, Bu? Arti makna de facto? Diakui secara de facto artinya secara fakta, Nak, kita sudah dapat menjadi satu bagian negara. Dilihat dari apa faktanya kita dapat berdiri sendiri lepas dari penjajahan. Pertama, kita memiliki wilayah. Wilayah kita mana? Wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Itu secara de facto kita ada. Kemudian adanya penduduk. Penduduk Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke kita ada. Kemudian adanya wilayah, adanya penduduk, dan adanya de jure. Adanya apa itu de jure? Pengakuan dari negara-negara lain secara hukum, ya. Jadi kita ini merdeka sudah diakui secara de facto dan de jure. Artinya secara fakta dan hukum dapat juga diakui oleh negara lain. Maka
kita sudah dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain karena kita sudah merdeka dan berdaulat. Kemudian, pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dan aktif ini adalah salah satu prinsip politik luar negeri kita. Bebas ini artinya Indonesia bebas bekerja sama, berteman, berhubungan internasional dengan negara-negara yang lain, dan aktif. Aktif di sini adalah Indonesia turut aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia. Jadi, politik negara kita bebas dan aktif ini ditujukan untuk kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan kita di segala bidang. Maka pentinglah kita nyatakan hubungan internasional bagi Indonesia. Kemudian, Indonesia juga berperan aktif, ikut aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah pentingnya hubungan internasional. Kemudian juga salah satu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan persahabatan kita dan kerjasama kita dengan negara-negara lain, baik secara bilateral. Bilateral ini artinya kerjasama antara dua negara, dan regional, kerjasama antara satu wilayah kita dengan negara yang lain, dan kerjasama multilateral, kerjasama dengan banyak negara-negara di dalam hubungan internasional. Dan juga yang terakhir, Ibu ringkaskan poin yang penting. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah Indonesia dapat mudah memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia. Ini kita peroleh barang-barang ini apabila barang-barang tersebut belum dihasilkan oleh kita, sehingga kita dapat mudah memperoleh barang-barang dari luar negeri. Itulah gunanya manfaatnya dan pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa poin yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahami dan dapat lebih jelas lagi materi yang Ibu sampaikan di atas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Apabila ada materi yang Ibu sampaikan kurang jelas, kurang dimengerti, kamu boleh bertanya melalui WA Ibu, maka Ibu akan menjelaskannya kembali. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya, dan jangan lupa absensinya dikirim ke Ibu. Ibu tunggu dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.